Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa tahmidan wa syukran ala ma akmalta lana min dinil Islam. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyil huda war rahmah. Khatimin nabiyyin wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Apa kabar sahabatku semua yang dirahmati Allah, di mana saja kalian berada? Semoga dalam ketaatan, sehat jasmani dan rohani. Bagi sahabat pecinta channel ini, saya doakan semoga diberi kesehatan, kebahagiaan, kedamaian, ketenteraman dalam keluarga. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat datang di channel Umma Asu. Dalam kesempatan kali ini saya akan share yaitu tentang Al-Quran memperhatikan tentang makanan. Konsep pendidikan kesehatan dalam Al-Quran sangat memperhatikan masalah makanan atau nutrisi. Ada jenis makanan yang diharamkan oleh Islam karena berbahaya bagi kesehatan dan akhlak manusia. Dan ada pula jenis makanan yang bermanfaat bagi kesehatan dan dianjurkan untuk mengkonsumsinya. Allah berfirman sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kepadanya kamu menyembah. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 172. Juga disebutkan dalam surat yang lain, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Yang artinya, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 168. Dengan demikian, setiap orang dianjurkan memakan makanan yang bersih dan suci, serta tidak tergiur kepada barang yang kotor, yang buruk, dan berbahaya. Menurut Maududi perlu ditekankan di sini bahwa kata suci dinamakan artinya dengan halal, sehingga segala sesuatu yang tidak suci otomatis menjadi haram. Makanan yang haram dalam Al-Quran yaitu disebutkan diantaranya Bismillahirrahmanirrahim. Innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir wa ma uhilla li ghairillah faman iturra ghaira wala bagin adin fa innallaha ghafurur rahim. Artinya, sesungguhnya Allah
hanya mengharamkan atasmu memakan bangkai, darah, daging babi, dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa yang terpaksa memakannya dengan tidak menganiaya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 173. Dan juga disebutkan dalam surat yang lain yaitu Bismillahirrahmanirrahim, wa ma uhilla li ghairillahi bih wal munkhaniqatu wal mauqudatu wal mutaraddiyatu wan natikhatu wa ma akalas sab'u illa ma dakaitum wa ma dubiha 'alan nusubi wa an tastaqsimu bil azlam dzalikum fiskun, yang artinya yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terbukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan juga mengundi nasib dengan anak panah. Mengundi nasib dengan anak panah itu adalah kefasikan. Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3. Keempat hal yang disebutkan dalam ayat di atas tadi telah diharamkan oleh Islam. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa mengkonsumsi hal-hal tersebut dapat merugikan kesehatan manusia, baik kesehatan fisik maupun kesehatan moral dan kesehatan rohani. Mengkonsumsi bangkai, darah, daging babi, dan dipersembahkan kepada berhala. Bangkai yang dimaksud dalam ayat tadi adalah binatang yang tidak disembelih, yang mati dengan sendirinya, seperti karena suatu penyakit, karena sudah tua, karena suatu kecelakaan, seperti dicekik atau dikubur hidup-hidup, atau mungkin jatuh dan sebagainya. Jika dimakan, bangkai tersebut dapat berbahaya besar terhadap kesehatan tubuh manusia. Hal tersebut disebabkan darah binatang akan mengendap 1 jam setelah kematiannya. Kondisi ini dinamakan sedimen sumsum, yaitu kebiruan yang terjadi pada sumsum yang cenderung kemerah-merahan atau kecoklatan. Setelah kondisi sedimen sumsum, muncullah rigor sumsum. Keadaan ini terjadi sekitar 3-4 jam setelah kematian. Diharamkan darah karena dalam ilmu kedokteran darah merupakan medium yang paling efektif untuk berkembangnya bermacam-macam kuman, tempat paling cocok untuk perkembangbiakan, dan lahan paling kondusif untuk persebarannya. Laboratorium bakteriologi telah memanfaatkan darah untuk memperoleh kuman yang akan dijadikan sebagai objek penelitian, dan mendapatkannya hanya dalam waktu beberapa jam saja. Diharamkan daging babi karena menjadikan orang yang mengkonsumsinya terserang penyakit-penyakit yang paling berbahaya dan paling mematikan. Di antaranya penyakit Thalassemia, Solium, dinamakan juga cacing daging babi atau cacing pita. Cacing ini menghisap saripati makanan penderita, menyebabkan penderitanya lemah dan kurus,
usus kronis, dan lain-lain. Yang kedua yaitu penyakit thalassemia, penyakit manusia yang paling mematikan. Gejalanya mirip dengan gejala-gejala demam tipoid. Yang ketiga, bakteri-bakteri pembusuk. Yang keempat, tifus, perpindahan kuman-kuman. Tifus ini menyebabkan keracunan yang kronis dengan rang yang luar biasa pada alat pencernaan. Yang kelima yaitu Balantandidium coli, parasit-parasit tertentu yang menyebabkan disentri. Yang keenam yaitu lemak babi, yaitu zat yang sangat sulit dicerna. Adapun makanan yang halal atau thayyib, Al-Quran juga memberikan pendidikan yang berguna tentang pola makan yang seimbang dengan cara memakan sejumlah zat yang bermanfaat bagi pertumbuhan, kekuatan, dan perbaikan sel-sel manusia, seperti protein hewani, lemak, kalsium, zat besi, dan garam. Pola makan yang seimbang adalah dengan mengkonsumsi daging, ikan, susu, dan buah-buahan. Dengan demikian, Al-Quran secara tidak langsung menyampaikan konsep pendidikan kesehatan tentang pentingnya protein hewani, protein nabati atau biji-bijian, susu, sayuran, dan buah-buahan bagi kesehatan manusia. Al-Quran mengungkapkan menu makanan tersebut secara umum. Yang pertama, daging hewan. Daging hewan disebutkan di dalam Al-Quran. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ja'at rusuluna Ibrahima bil busyra qalu salama qala salamun fama labisa an ja'a bi'ijlin hanid, yang artinya, dan sesungguhnya utusan-utusan kami, malaikat-malaikat, telah datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira. Mereka mengucapkan selamat. Ibrahim menjawab, selamatlah. Maka tidak lama kemudian Ibrahim menyuguhkan daging anak sapi yang dipanggang. Al-Quran Surat Al-Hud ayat 69. Yang kedua yaitu daging ikan. Dalam Al-Quran disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi sakhkhara al-bahra lita'kulu minhu lahman tariyya wa tastakhriju minhu hilyatan talbasunaha wa taral fulka mawakhira fihi walitabtahu min fadlihi wala'allakum tashkurun, yang artinya, dan dialah Allah yang menundukkan lautan untukmu agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar, yaitu ikan, dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai, dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari keuntungan dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur. Quran Surat An-Nahl ayat 14. Yang ketiga yaitu susu yang dihasilkan dari hewan. Dalam hal ini Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna lakum fil an'ami la'ibratan nusqikum mimma fi butuniha walakum fiha manafi'
walakum fiha manafi'un katsira wa minha ta'kulun, yang artinya, dan sesungguhnya pada binatang-binatang ternak benar-benar terdapat pelajaran yang penting bagi kamu. Kami memberi minum kamu dari air susu yang ada dalam perutnya, dan juga pada binatang-binatang ternak itu terdapat faedah yang banyak untuk kamu, dan sebagian daripadanya kamu makan. Al-Quran Surat Al-Mu'min ayat 21. Yang keempat yaitu kurma dan anggur. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa min thamaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu syakaran wa rizqan hasana inna fi dzalika la'ayatan liqaumin ya'qilun, yang artinya, dan dari buah kurma dan anggur kamu buat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang memikirkan. Al-Quran Surat An-Nahl ayat 67. Yang kelima yaitu sayuran dan zaitun. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa inaban wa qadban wa zaitunan wa nahlan wa khadaiqa gulban wa fakihatan wa abban mata'al lakum wa li'an'amikum, yang artinya, anggur dan sayur-sayuran, zaitun dan kurma, kebun-kebun yang lebat, dan buah-buahan serta rumput-rumputan untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 28-32. Yang keenam yaitu buah pisang. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, fi sidrin mahdud wa talhim mangdud, yang artinya, berada di antara pohon bidara yang tak berduri dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya. Al-Quran Surat Al-Waqi'ah ayat 28-29. Dari sejumlah makanan yang ada di bumi ini, seluruhnya diperuntukkan bagi manusia. Namun, ada norma yang mengatur cara mengonsumsinya. Dalam Al-Quran dinyatakan, Bismillahirrahmanirrahim, wa kulu wasrobu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin, yang artinya, makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Rasulullah bersabda, cukuplah bagi anak Adam beberapa suap untuk menegakkan punggungnya. Kalau ia terpaksa untuk melakukannya, maka sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minum, dan sepertiga untuk nafasnya. Konsep pendidikan kesehatan dari ayat di atas adalah janganlah melampaui batas-batas yang dibutuhkan tubuh, dan jangan melampaui batas-batas yang dihalalkan. Sekian dulu, semoga ilmunya bermanfaat. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, komen, like, dan share kepada sahabat yang lain. Jazakumullah khairan. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.